Oke, malam hari ini kita diskusi ya. Tadi Pak Timothy sudah naik tapi device not connected. Pak Timothy masuk, Pak Timothy. Dan perlombaan khotbah nanti kita ya. Nanti besok saya akan rapat dengan tim. Kemungkinan minggu depan kita sudah perlombaan khotbah ya. Ada peserta sekitar hampir 30 ya. Dan pendaftaran masih dibuka, silakan. Sudah 20 lebih ya. Minggu depan kita sudah mau siap dengan perlombaan khotbah. Nanti saya akan rapat dengan tim. Oke, saya bikin link dulu ya. Pak Timothy masuk ya, Pak Lobo, Pak Lidara, silakan. Linknya sudah ada ya, saya sudah kirim. Kalau mau diskusi malam hari ini, silakan. Oke, yang mau puji Tuhan ya, informasi besok ada pembaptisan 1 orang di Jawa Tengah. Yang malam hari ini mau konsultasi, mau tanya, silakan ya. Yang tadi Pak Bom belum jawab karena tadi Pak Bom sibuk susun khotbah ya. Silakan yang mau bergabung, silakan. Pak Timothy mana tadi ya? Pak Timothy device not connected loh tadi. Tadi Pak Timothy sudah mau bergabung ya. Silakan saya tunggu, kalau ada yang mau bergabung silakan. Atau linknya salah ya? Oke, mau masuk bergabung silakan ya. Kalau tidak ada selalu tutup aja ya. Tidak ada yang mau tanya, ibu-ibu? Ibu Grace, Ibu Winef, Ibu Ane, mana nih Ibu Ane? Atau linknya saya belum kirim. Minggu depan ya, siap-siap khotbah ya, perlombaan khotbah minggu depan. Ini kan sudah ada Sabtu, nanti besok minggu kami rapat. Besok minggu kami rapat. Kemarin kita kasih perlombaan khotbah, kita kasih waktu 1 minggu, banyak yang tidak khotbah ya, banyak yang cuma khotbah 3 menit, 5 menit, ada yang sampai 12 menit ya. Jadi ingat 10 menit saja ya. Boleh kurang sedikit, tapi jangan lebih. Silakan yang mau bergabung bertanya, silakan. Kalau tidak ada, ya udah, saya tutup aja. Mana Pak Lidara? Mungkin dari teman-teman dari Muslim mau tanyakan Alkitabiah, silakan. Pak Dani mungkin. Ada yang mau naik? 10 menit lagi kalau nggak ada naik saya tutup ya. Oh sudah ada. Shalom. Shalom, shalom. Ada orang toh? Saya kira nggak ada. Shalom, 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 shalom. Ada, ini sih lagi di tempat ini keluarga. Ulang tahun, Sambil Pak. lagi makan dulu, lanjut. Sudah ada Pak. Asam manis.
Kok tumben-tumbenan nggak pada kemana ini? Biasa lagi. Ya, lagi malam Ini di sini, mingguan, apanya asam semangat sih? manis. Ini di mana kemana? Asam Hah? manisnya asal Kurang ngomong tahu. aja nih. Ntar diculuk nih mulut. Bukan. Biasanya kan langsung frot gitu, langsung berjejer itu. Ya ini kan malam minggu, emang asam manis nggak malam minggu. Ah, saya Tahu. juga, saya juga mau malam Nggak laku mingguan. apa udah laku nih? Aduh, ini luar biasa tegurannya ya buat kita ya. Aduh, itulah yang paling susah. Menahan nafsu duniawi, emosi, apa segala macam. Aduh, udah sang pengguna dulu, mau makan dulu. Makan apa? Ada aja loh. Benaran ini baru nyampe. Sebenarnya ya kalau kejadian Hah? yang kemarin ya udahlah. Kalau udah terjadi harusnya udah terjadi udah selesai lah, nggak usah dibawa ke hati gitu. Ya Nah, nggak iya pakai jangan dendam. bawaannya. Kue. Kue. Iya. Pakai keranjang. Kalau kita terpecah gitu ya, yang seneng mah iblis. Iblis seneng. Kita yang enggak. Kita yang kebagian pahitnya. Apa ngomongin apa? Nggak usah ngerumpi. Udah yang lain aja. Udah makan aja Pak. Nah, asam manis, mulutnya kayak Bu Yuni juga ini. Yang lain, Marban. Hey, Marban, Bu Yuni cari kamu nih loh. Ini Bu Yuni. Mana? enggak, saya ngucapin itu dulu. Terima kasih Mbak buat Yuni tuh. Bakar dulu bakar. Salam. buat ibu Nina yang sudah ngirim cemilan. Tapi udah habis tapi. Udah habis baru ngomong makasih. Mana sih? Ya udah habis, emang udah habis. Ntar makan dulu ah, ayo makan semua. Makan kau. Makan aja lah. Pak Lidara, besok kita rapat hari Minggu ya, nanti saya kontak ya, di WA saja ya. Iya. Ya. Iya. Oke, iya. Sudah besok kita siap ya. Iya. Kemarin kan kita kasih waktu 1 minggu kan banyak yang tidak siap, betul nggak? Ini kan sudah 2 minggu mereka kan? Mereka sudah siap. Ah, ini orang baru nih. Selamat malam, shalom Pak Timothy. Shalom Pak Bobom, Pak Lidara, ini teman-teman semua. Ini orang baru nih, Pak Timothy perkenalkan dulu dong. Kenalan Orang dulu baru dong. nih. Pak Timothy dari mana ya Pak Timothy? Pak Timothy Iya, orang nih, mana Pak. ya? Dari mana ya? Nggak kenal Pak Lidara. Kenalan dulu ya, saya Kak Lidara Rayuawa. Bapak Timothy toh. Iya, Mas. Tapi tiap malam kekerannya pas, Pak. Soalnya kekerannya bagus, baru. Iya, Pak. Kalau kekerannya udah pecah kayak Madia pasti melenceng. Apalagi yang paling terakhir, Pak, itu puncaknya, Pak, itu mati mengenaskan, Pak, diracun. Ini Pak Manik dimut aja Pak. Pak Manik di mana sih? Dimut saja Pak, Bapak jangan bikin ribut. Bapak nih di jalan kok. Jangan marah-marah, Pak Bobo Pak Manik, baru Pak. khotbah, jangan Bukan, marah-marah, Pak jangan Manik darah jangan tinggi. kasih mic.
Pak Manik jangan kasih mic, dia kan di pinggir jalan. Saudah mood dia kasih hidup, saudah mood dia kasih hidup. Gimana sih Pak Manik ini? Jangan Pak, jangan. Bapak bicara dulu. Sebentar, Bapak di pinggir jalan ribut. Nggak dengar. Ya udah lanjut. Lanjut Pak Timothy. Nah, bingung kan? Lanjut Pak, lanjut. Ah itu. Lanjut dulu Pak Timothy cerita dulu. Ini Iya. Pak Manik mengganggu. Iya, lanjut. Ya Pak. Jadi terima kasih ya Pak Bom ya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal buat kita semua. Teman-teman dia Pak Lidara dan teman-teman semua nih. Pak Ciler nggak ada nih ya, nggak nongol ya, udah lama nih Pak Ciler nih. Sibuk di lapangan. Iya dia sibuk ya. Iya Pak Mordekai ya dan tim Solata ya. Ya saya bersyukur lah ya, berterima kasih ya teman-teman semua yang terus memberitakan Injil Kristus. Saya sendiri Pak tadi diberkati oleh firman Tuhan oleh Pak Bom. Saya sangat 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 berhati-hati kalau berbicara mengenai Roh Kudus. Bahwa pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini, dialah yang menyertai kita sampai kepada kedatangan Kristus. Setuju Pak Bom, kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah itulah yang memimpin kita seluruh hidup kita kepada kebenaran firman Kristus. Setiap kali Roh Allah menjamah tubuh kita, menjamah roh kita dan jiwa kita, kita akan dibawa pada kepengenalan Kristus. Pasti. Ya, karena tanpa Roh Allah, kita tidak bisa memuji Tuhan Yesus. Tidak bisa. Setiap Roh Allah hinggap dan menjamah tubuh kita yang najis, dari mulut kita pasti menyembah Tuhan Yesus Kristus. Pujian penyembahan. Ya, di dalam Alkitab, Roh Allah tidak pernah dimuliakan. Yesus Kristuslah yang dimuliakan. Tadi saya buka ya YouTube-nya Pendeta HTD, ya siapa namanya Pendeta HTD itu. Dia tidak percaya akan Roh Allah. Ya saya sangat agak sangat miris ya. Oleh sebab itu Roh Allah lah yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Sampai pada kesudahannya. Di dalam pengiringan kita akan Kristus. Tanpa itu kita bisa murtad. Tanpa Roh Allah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita bisa meninggalkan Kristus. Tapi Roh itulah yang menggenggam kita. Dan teman-teman semua di room The Live Chat, yang setiap hari menyala-nyala, berkobar-kobar, berapi-api, memberitakan Injil Kristus kepada saudara-saudara kita yang ada di seberang. Saya setuju Pak Bom bahwa kita harus berbelas kasihan, menaruh ya iman kita kepada Kristus, bahwa umat-umat kita yang di seberang itu tidak mengenal Tuhan. Roh Allah lah yang mengisapkan kita. Betapa kita berbelas kasihan dan menaruh ya iman kita kepada Allah Tritunggal itu, Allah di dalam Kristus, supaya bisa mereka mengenal kebenaran. Roh Allah lah yang membuat kita menjadi orang yang sabar. Roh Allah lah yang membuat kita menjadi mengenal kebenaran, mengenal firman Kristus. Roh Allah lah yang membuat kita siapa itu? Darah Yesus, darah yang mahal itu yang mengisapkan kita akan dosa-dosa kita. Dialah memimpin seluruh kehidupan kita kebenaran firman Allah. Bahkan di dalam firman Allah dikatakan, yang tahu Allah sendiri adalah Roh-Nya sendiri. Terima kasih Pak Bom sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Lanjut Pak Bom dan teman-teman semua Pak Lidara. Oke, makasih banyak Pak Timothy. Selamat malam Pak Mordekai. Lagi ngunyah nih. Lagi ngunyah. Lanjut dulu. Apa saya juga. Coba pada makan. Siapkan amunisi nih rupanya nih. Lagi makan. Arban lagi makan. Iya, soalnya punya perut. Oh, Pak Penggugat nggak punya. Lagi beli Pak makanan Penggugat, ya, Pak Penggugat nggak punya perut, jadi dia nggak perlu makan. Oh, lagi beli Kalau kita makanan. punya perut. Oh, dia lagi keluar beli makanan Penggugat. Lagi makanan dia lapar juga. Bos. Lagi cari makanan. Kamu bukti. Aduh, saya juga mau cari makanan Apa? Tapi nggak ada makanan nih. Sini Saya nggak ada juga, cemilan, udah nggak habis.
Aduh, cemilan udah habis malam minggu gak ada cemilan, payah bleh. Mana Ya, nih Ibu biasa Lenda banyak nih? kiriman. Aduh, Ibu Lenda. Biasa banyak kiriman, Pak. Ya ada. Nggak ada ini, Ternyata ada. aduh. Mereka nyanda kirim tuh cookies. Aduh, cuma ada tuh biskuit. Orang Mongol bilang, orang Manado bilang, cuma kasih leke-leke tai gigi, no? Kalau cookies biskuit. Kalau cookies kan beda, no? Yo toh, kalau di Manado bilang cookies Iya. beda dengan kue, no? Iya, kalau biskuit kan bikin Iya. kalian kongguan, DP rantai saja dipakai, no? DP kuenya ada dipakai, dibuat. Aduh. Cuman di gergantang, cuman di batang leher. Iya, kadang-kadang, no? Iya, no? Coba pakai colo-colo dan kopi, Pak. Iya, aduh. Aduh, semacam mengerti sekali ya. Tumben, ya memang nggak ada, mau bagaimana? Udah 2 malam nggak ada. Oh, tumben Pak Bom nggak ada cemilan. Ya udah 2 malam nggak ada, gimana? Ya. Tapi kapan itu Pak yang dibahas Pak Lidara itu Nabi palsu itu yang terus Pak Lidara Sampai siapa nih? One way, kepanasan. One Karena kita way. bicara Alkitab. Kepanasan dia marah, udah ngocok-ngocok terus. Kalau kita bicara Alkitab kok dia marah. Aduh. Jin kepanasan Pak Timothy. Makanya Oh ini Pak Timothy mau lihat nggak? Ini Pak Lidara kasih dulu. Pak Timothy mau lihat nggak? Ini nama-nama jin ini. No. Apa itu Pak? Itu baca Jin nama. Apa baca coba? Ifrit. Tak kira dulu itu cuma baku sedu, malah itu betul Kang. Iyo no. Ya, ada Betul. baku sedu bagaimana? DP di sini ini aja ada jin Ifrit. Kita nyanda ada bohong di sini. Kita di sini Iya. ngomong dengan fakta, dengan bukti, tidak berkhayal, tidak takiyah, tidak omong kosong. Masih mau baca? Kita kasih lihat nih. Iya. Pangoni mau coba lihat Pak dia ya. Lihat DP tulisan ini ya. Coba. Iblis dia itu bapak dari segala jin. Setan. Yaitu setan. Maradah. Peragu. Ifrit. Penipu. Parakadam. Penolong. Gaswasun. Al-Gawasun. Pak Timothy Ini- ada jin penyelam jin. Kalau mau menyelam pakai panggil jin itu. Menyelam di laut. So, nggak ada tahan napas. Tapi Panggil tuh jin itu. Pak Lidara. Ya. Ya, Berarti kalau kita lihat di dalam nomor 1 itu kan iblis bapak dari segala jin. iya. Di Alkitab apa bunyinya? Ya, berarti Penipu. ya bapak segala pendusta kan. Iblis. Iya, bapak segala pendusta kan, iblis. Pendurhaka. Ya. Berarti Enggak, iblis itu kan berarti bapak jin itu adalah segala setan, dusta. Pak. Ya iya. Memang. Nih, saya kirim lagi nih bukunya nih. Pak Tapi- Bom. Yang saya bacain terus jin ompong ngamuk-ngamuk. Ya. Pak Lidara, Ya, selama ini saya pikir hanya guyonan-guyonan loh Jibril Ifrit itu. makanya jalan-jalan dong, asam manis mainnya di Danau Toba aja sih. Masalahnya Danau Toba nggak ada jin Ifrit, adanya batu gampung. Ada jin ifrit. Saya kenapa ya? Kalau saya lapar kepala saya sakit ya, bukan perut sakit Pak Timothy. Kalau saya nggak ada makan, apa kepala saya masuk angin. Kenapa ya? Oh iya, Kepala, memang begitu. kepala masuk angin, kaki Iya. pusing, kaki pusing. Enggak, Kaki saya kalau, pusing. saya kalau Tangan- lapar bukan perut saya yang lapar, kepala saya Iya. yang sakit. Kenapa ya? Iya, ya Ya, itu biasa. pindah. Kalau perut Berarti- kosong begitu Pak. Enggak, itu berarti pindah ke kepala. Jadi masuk Keteknya angin rusak. kepala. Hah? Iyo, kenapa saya begitu ya selalu? Bukan, kepala Nah. belakang Pak. Hah?
Kepala belakang. Bukan di leher sini loh, leher di bawah sini loh. Ini masuk angin Iya. sini loh. Di bawah kepala loh, di bawah kepala. Ya, saya kalau kelaparan udah terlalu lapar begitu. Iya kenapa ya? Ini nih, otot belakang nih. Kurang lapar saya. Nggak ada cemilan sih. Gimana sih? Aduh. Malam ini puasa. Langsung dihabisin sih. Ya mana namanya malam kalau ngantuk harus makan. Mana sih? Tensi naik itu Pak, tensinya naik. Mana Diperiksa, tensi Pak. naik udah Nih. tensi 120 Pak. per 90. Pak Timothy, Normal, ini normal. Pak Timothy saya baca ini. Setan-setan amat suka hidup di sumur kosong, najis-najis dan kotoran sangat menarik bagi mereka. Karena itu jika mereka mendengar suara maka mereka pergi jauh-jauh ke tempat-tempat di dekat air. Oh. Mereka menutup telinga mereka tuh. Kalau dengar doa. Makanya hati-hati. Kalau ke WC itu banyak jin. Tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis. Itu banyak setan. Banyak Ya, jin. kembali ke yang tadi Pak, ayat nomor 1. Iblis adalah bapa dari segala jin. Nah, kalau kata mereka bahwa ada jin baik dan jin kafir, berarti itu salah, bertentangan Pak. Karena iblis adalah bapa dari segala jin. Berarti kan semua jin adalah iblis. Matematikanya kan gitu Pak. Ya ini makanya saya mau bacain ini yang saya bacain kemarin. Terus jin ompong ngamuk-ngamuk, dipikir saya yang ngarang. Nah, nih saya bacain ya. Nih, jadi di sini dikatakan semua jin adalah setan. Tapi tidak semua setan adalah jin. Bertentangan itu Pak. Semua setan adalah jin. Berarti semua jin adalah setan. Iya. Pasti. Ya. Semua setan adalah jin. Iya. Berarti jin sudah pasti setan, Pak. Iya. Setan-setan Iya. pasti jin. Ya, logika matematika kan begitu, Pak. Iya, apalagi yang ompong-ompong itu. saya nggak ini loh. Bukan saya yang ngomong loh. Udah 3 malam nggak masuk dia, Pak. Lagi semedi dia. Iya, ini tema ini roh Allah atau roh setan? Ya itu ada orang baru bertanya. Kan orang baru itu kita baru berkenalan. Oh, orang baru tuh. Lah kan Pak Merdeka lawannya roh Allah kan roh setan, Pak. Kan cuma ada satu, Pak. Roh Allah. Jadi bagaimanapun kalau dibahas roh Allah tetap harus nyenggol-nyenggol roh setan ya. Karena dua kekuatan ya. Pasti. Iya. Pasti, Pak. Dua kekuatan yang saling ini. Siapa yang menguasai diri manusia? Yang direbutkan ini manusia sebenarnya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mau merebut, tidak. Tuhan hanya kasih saja. Karena dia tahu kalau kita ikut kemauan iblis pasti kita celaka, kan begitu. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan kita. Nih, mengenai ini ya, roh Allah ya. Ini luar biasa ya, anak-anak Tuhan kadang-kadang memang kita mengaku ya bahwa kita ini ada roh Allah dalam diri kita ya. Memang tapi bukan berarti kita bebas dari segala-galanya ya, karena sifat kedagingan kita masih ada, kadang-kadang masih terpancing emosi. Ya, namanya manusia, Pak. Manusia, betul. Manusia. Tapi kalau kita lihat ya, sejarah para rasul ya, mereka itu selalu mengajarkan kita bersekutu dan bertekun dalam pengajaran. Artinya apa ya? Kalau kita lihat di Ibrani misalnya ya, di Ibrani itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, memang kadang-kadang kita sesama anak Tuhan ya timbul masalah ya, ada
beda pendapat dan Ya, sebagainya. biasa itu Pak, Iya, biasa. cuma jalan keluarnya bagaimana? Kan begitu. Jangan kita Ya. justru kita harus ikut teladan Rasul. Untuk itu semua ya kita justru jangan menjauhkan diri dari persekutuan, jangan keluar gitu loh. Justru semakin kita harus bersekutu, bertekun dalam pengajaran supaya apa yang kita alami itu bisa diatasi. Karena di Ibrani 10:25 itu kita diminta deh saling menasihati. Nah, saling menasihati itu bagaimana ya? Dengan cara bertekun dalam pengajaran, bersekutu ya. Seperti juga ini dikatakan ya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 14:27 saya baca ya. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat-jemaat kumpul. Nah, kita lihat ini kebiasaan para rasul ya. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa lain kepada kamu. Kemudian juga di Kisah Para Rasul 2:42. Luar biasa kita lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini jangan kita keluar dari persekutuan, ya. Termasuk dari room ini. Ya, ada masalah kita merenung sejenak, kita berkumpul kembali, kita saling menasihati. Ya. Dengan kerendahan hati kita menerima pengajaran-pengajaran, dengan kerendahan hati kita saling menasihati dan menerima nasihat. Kritikan itu baik, tapi kritikan gunakanlah bahasa-bahasa yang santun ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ya. Karena pengajaran itu harus disampaikan dengan hikmat kan begitu. Nah, disitulah Roh Allah bisa bekerja dalam diri kita ya. Kalau kita mengaku bahwa Roh ada dalam diri kita tapi kita jauh dari persekutuan, jauh dari bertekun dalam pengajaran, iblis akan masuk. Jin-jin akan mempengaruhi kita. Nah, kita kalau ini bicara mau dikuasai jin atau iblis kan begitu. Sekian, terima kasih. Ya, jadi begini, kalau bicara jin ini Pak Timothy ya, ya gini Pak Timothy, di sini iblis adalah moyangnya setan. Iblis ada moyangnya setan. Lantas apa perbedaan jin dan setan? Setan adalah jin, tetapi tidak setiap jin adalah setan. Nah, pikir sendiri deh. Iya, berlawanan Pak. Bertolak belakang itu Pak Lidara. Ya kalau nggak mau bertolak belakang, biar bertolak pinggang aja Pak. Puji Tuhan Pak Lidara. Pak Ya. Lidara, nanti saya Ya. kirim nomor telepon, ada Ibu Uli. Dia Ya. punya asisten rumah tangga. Ya. Pak Lidara bisa pergi ya di daerah Jakarta, di Gresik ya, dekat ya, di daerah mana, nanti Bapak tolong hubungi dia dengan hamba Tuhan satu. Di Dia mana? ingin- Gresik. bukan Gresik, apa Jakarta apa? Gresik Jawa Timur Pak. Sejauh Bukan benar. Gresik, apa Jakarta di daerah, aduh Bekasi. Bekasi jangan salah ngomong dong. Bekasi. Jangan salah ngomong kalau Gresik. Saya Kalau kan orang Gresik. di Papua, salah sebut. Soalnya saya ingat aja semen Gresik di Bekasi. Puji Tuhan ya, dia mau minta mau di. Oh, haleluya, puji Tuhan Nominalis. ya. Ya, nanti Pak kita Lidara, layani. Saya kirim nomornya ya. Nanti Ibu, kita layani, Pak. Kita nanti layani. Bapak layani ya, oke? Enggak gini Orang aja lagi. Pak Bom. Gini Ya, Pak, ke Pak Bom aja dulu. Biar Udah ada telepon. Pak Bom layani, kalau sudah nanti baru ke kita. Kalau sudah siap dibaptis. Gitu loh. Kan harus diberi penguatan dulu, Pak. Iya, Jangan- katanya ke Hmm. nanti saya kirim nomornya. Iya, sudah tahu orang masih protes-protes Pak Bom. Lo kan bukan protes, kasih tahu. Ini maksudnya orang ini dol iman ini, Oh. Gresik bukan Gresik, Bekasi. Salah sebut. Kan saya udah bilang kalau sebut-sebut daerah saya salah. Tapi Emangnya- kalau firman Tuhan emangnya- nggak pernah. Emangnya enak diprotes, ayo. FNK. Nah, ini saya salah tulis nama lagi. Nanti Pak Lidara ya, nanti saya kirim nomornya, Ibu Uli, namanya Ibu Uli. Ya nanti gini Pak Bom kirim aja nomornya dia, nanti biar saya Iya, dapat iya. tim kita hubungin. Oke, Tim saya kita kirim yang WA-nya hubungin ya. nanti. Saya Iya, kirim iya, nomor iya. WA-nya dan alamatnya. Ya. Ya, ya. Ini Nanti tugas kita Pak Lidara karena Pak Lidara Iya. ada kan
seperti Pak Lidara Pak kan di sana. Iya, Pak Lidara kan di sana Pak Lobo. Nanti Pak Lobo lah Iya. ya, sama-sama ke sana. Iya. Makanya Satu seperti jiwa mau diselamatkan. iya Pak, kan kemarin Nah, seperti iya. Pak siapa? Muhammad Nah. siapa Pak? Siapa yang kita baptis itu Pak? Iya, Siapa? Muhammad siapa namanya? Saya lupa. Itu kita begitu. Ya kita hubungi dulu dia, nanti kita layani, ada tim kita nanti baru habis itu dibaptis. Kan kita harus tahu dulu, Pak. Iya. Ya. Amin. Saya teringat itu Pak Bom, Pak Lidara, ketika para rasul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Allah turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi bahwa kalau Roh Allah bersama kita akan menjadi saksi Kristus. Jadi luar biasa firman Tuhan malam hari ini dari Pak Pendeta Bom. Yang jadi permasalahan Pak Timothy begini. Roh yang mana yang lebih besar jadinya dalam hati kita, itu yang jadi permasalahan kan. Ya. Setuju tadi, itu sama dengan yang disampaikan Pak Bordekai. Makanya ketika Roh Allah bersama-sama dengan kita tidak pernah jauh dari persekutuan tadi seperti Pak Bordekai sampaikan, bersekutu, memuji, menyembah, ya kan? Ketika itulah kita terus Roh Allah menjadi lebih besar di dalam hidup kita dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita menjadi saksi sampai kepada ujung-ujung bumi, termasuk malam hari ini kita menjadi saksi Kristus. Kira-kira begitu, Pak Bro. Iya, Mantap. betul. Seperti di kisah kita lihat para rasul dulu ya. Bahkan setelah beribadah di bait Allah, mereka juga berkumpul loh dari rumah ke rumah bergantian gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa saling mengunjungi, ya setiap malam kita di sini bersekutu. Ya, saling menguatkan, ada masalah saling menasihati. Jangan keluar dari persekutuan, nanti iblis masuk, bahaya. Ya. Ini udah lebih mengunjungi Pak Bordekai. Iya, saling mengunjungi di situ. Kita buka kisah, bisa kalau Pak Bom bisa buka Kisah Para Rasul 2 ayat 46 Pak Bom. Berkumpul itu sangat penting ya, tapi berkumpul dalam hal apa? Ini Bicarakan firman Tuhan. Ini Pak Nono Bartonis ini device not connected. Coba Bapak terus buka kamera. Bapak sangat bisa angkat Pak. Kisah Para Rasul 2 ya. Ayat berapa Pak Bordekai? Kisah Para Rasul 2:46. Iya, bahkan mereka menjual harta bendanya untuk. Iya, betul. Sambil memecahkan roti. Iya. Nah, saya baca ya. Dengan bertekun, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ya. Jadi memang bersekutu sangat penting ya. Kita lihat di sini para rasul ini selain di bait Allah juga di rumah masing-masing berganti-gantian. Nah, kita ini kan jauh nggak bisa ganti-gantian ini. Ya di sinilah kita saling makan bersama-sama, makan firman Tuhan maksudnya. Kalau makan ya masing-masing. Pak Lidara makan di sana, saya makan di sini. Pak Lidara mau kirim ya terima kasih. Saya juga nunggu ada yang kirim. Pak Bom ngemil, kita nonton aja dah. Iya betul. Hati-hati loh Pak Lidara, kalau ada yang kirim jin nanti loh Pak. Aduh, kalau jin pasti mak saya udah siapin botol itu galon aqua. Jadi kalau masuk ini, plus masukin.
Ya oke lanjut Pak. Oke, Makanya Pak selamat Mordekai, malam, Ibu Ane. Biar ibu kita angkat dulu. Biasanya ibu-ibu kan malam nggak bisa ya, lama-lama, soalnya biasa. Mau boboin anak-anak. Ya, pokoknya siap-siap aja diomelin kalau ibu-ibu pasti ngomel. Tapi jangan salah Pak Bom Bom, ibu malah jam segini baru bangun loh Pak. Hati-hati Pak. Masa iya sih? Iya. Selamat malam Pak Bombom, Pak Malam. Ligar, Pak Sangkong juga, Pak Mordekai, Pak Sinamasa, Malam, Malam, malam Ibu. malam Ibu Ana. Pak Kafir, Pak Didi, lengkap sudah saya sebut namanya, nggak ada yang kurang ya. Selamat malam Ibu. Salam. Selamat malam, puji Tuhan, senangnya saya malam ini lihat sukacita, bahagia sekali. Firman Tuhan juga pada malam hari ini luar biasa, ya Pak Bombom. Terima kasih firman-Nya pada malam hari ini sangat menguatkan kita dan memberkati. Pak boleh nanya nggak ya Pak? Boleh. Kira-kira Pak Bombom tolong jelaskan sedikit aja Pak, mungkin secara singkat tentang kisah para rasul 28 ayat 3 sampai 6. Kisah para rasul 28 ayat 3 sampai dengan 6. Singkat aja Pak. Yang ini. Iya Pak. Yang ini. Iya betul. Pak Lidara punya mic kayaknya ada masalah ya. Kayaknya mau diganti kayaknya. Saya dari tadi di mute, Pak. Berarti siapa ya? Sebentar. Jin, berarti jin itu jin. Oh, Jin Sinamasa. Asam manis. Nah, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah diluput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-menanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi begini Bu, posisi di situ bahwa pada zaman itu banyak ada penyihir-penyihir Bu. Di dalam perjalanan Paulus itu banyak, jadi dia bertemu sama orang-orang Yunani. Mereka itu kan ada ahli penyihir dalam Kisah Para Rasul, kalau kita baca itu banyak penyihir-penyihir. Jadi mereka berpikir bahwa Paulus ini salah satu seorang penyihir. Begitu Bu. Padahal sebenarnya Paulus kan mendapatkan kasih karunia ya dipakai Tuhan. Jadi Paulus kan mempunyai ada namanya beberapa mujizat ya. Paulus kan sapu kainnya aja dia punya selendang aja itu ya. Itu aja bisa untuk orang sembuh kalau pegang sembuh. Kayak Petrus kan bayangkan. Jadi ya di zaman ini memang di zaman Kisah Para Rasul ini kan Kisah Para Rasul 28 ya Bu ya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19 itu, nah di sini mereka berpikir bahwa Paulus ini salah satu penyihir dari ini yang ayat 24 ini. Hidup oleh Dewi Keadilan. Mereka berpikir bahwa Paulus ini salah satu penyihir. Begitu Bu.
Padahal tidak, Paulus kan Iya. kepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi di situ mereka menyangka bahwa Paulus ini salah satu pengikut penyihir begitu. Dengan tudingan. Iya, betul. Kalau kita melihat bahwa sebelumnya kan, ini kan di dalam Kisah Para Rasul 28. Iya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 20, ya, ini kan Paulus kan membangkitkan orang mati. Kisah Para Rasul 20 ya, banyak sekali ayatnya. Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Nah, di sini kan, nah ini, tetapi Paulus turun ke bawah dan ia merabahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Nah, ini orang yang sudah jatuh mati nih. Kalau kita baca dari ayat 9, seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara dan orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Nah, mujizat banyak sekali untuk Paulus. Contoh, kalau kita lihat tadi di ayat 28 ya, Kisah Para Rasul 28 tadi ya Pak ya? Iya, 28. 28 ayat yang ke-14 tadi ya? Ayat ketiga, Pak. Ayat ketiga, oh ya ketiga nih ya. 3. Kita lihat ayat ketiga nih ya, ketiga sampai 6 ya Pak ya. Oke, nah ini kan. Nah ya. Kita coba baca, di sini kita baca lanjut ke kayaknya 8. Nah, coba 8 kita buka ya. Nah di sini. Iya, Pak. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam dan disenteri. Nah ini, Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpahkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Itu loh. Jadi Paulus ini kan menyembuhkan dengan penuhan Roh Kudus. Ya. Jadi mereka pada waktu itu beranggapan bahwa Paulus ini apa ya namanya orang-orang yang Yunani kan berkata ini begini nih. Nah, ini. Iya, nah, ini Pak. Dewi Keadilan, orang-orang yang Dewi Keadilan. Ya tidak, Paulus kan kepenuhan Roh Kudus. Gitu. Ada yang dia tanyakan lagi? Iya, Pak. Iya. Tadi tadi Menurut Ibu? malam, menurut saya Pak, itu udah benar sekali apa yang Bapak jelaskan. Saya kan tadi malam tuh Pak, tadi malam itu ya sebenarnya nggak mau sedikit tapi sedikit saya korek sedikit aja sih. Tadi malam itu saya sedih lah ya Pak ya, sedih. Nggak perlu saya ungkapkan kenapa saya sedih gitu. Tapi pada saat saya sedih itu saya buka-buka Alkitab. Nah kemudian terbukalah Kisah Rasul pasal 28 ini gitu. Di situ ayat 3 sampai 6 saya baca. Lalu saya melihat, saya simak baik-baik, tetapi mungkin penafsiran saya salah, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya ingin menyampaikan aja kalau salah tolong diluruskan. Jadi di situ kan, apa namanya, si Rasul Paulus pada saat itu kan digigit ular tuh, Pak, digigit ular. Nah, pada saat dia digigit ular, yang lihat itu kan banyak, yang lihat tuh banyak. Nah, pada saat dilihat, mereka tuh yang di pikiran mereka itu hanya begini, kapan ya bengkaknya? Kapan ya racun ular itu masuk ke pembuluh darahnya? Kapan ya sampai ke jantungnya sehingga terjadi pembengkakan dan dia akhirnya rebah Rasul Paulus seperti itu. Nah, pemikiran mereka seperti itu, tapi tidak terjadi. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengibaskan ularnya itu ke api seperti itu. Jadi itu berkaitan Tuhan apa sih maksudnya ini gitu loh. Terus kemudian saya dikasihkan hikmat gitu. Dikasihkan hikmat bahwa apa yang terjadi pada malam hari ini, tadi malam itu adalah cara iblis. Jadi kondisi racun-racun itu tersebar dengan berbagai macam cara. Hanya ingin merebahkan, ingin menghancurkan Solata BM2. Saya perlu jujur karena saya sebagai orang awam Pak, bukan tim, tetapi saya adalah bagian yang sangat mengasihi channel ini. Saya sangat sayang sama channel ini dan saya tidak ingin dirusak oleh roh-roh jahat, roh-roh iblis yang mengganggu dalam berbagai macam rupa seperti itu. Nah, pada saat ini Pak Bombom berserta tim saya anggap seperti Rasul Paulus yang lagi
tergigit sedikit dari racun itu. Tapi mereka-mereka ini lagi memantau, Pak, lagi memantau channel ini. Kapan ya hancurnya channel Pak Bom Bom ini? Kapan ya hancurnya ini mereka? Seperti itu. Tetapi mereka lupa bahwa kita punya Allah yang kuasa, kita punya Tuhan yang hebat, dan Tuhan itu yang sebagai pengendali daripada channelnya Pak Bom Bom. Sehingga apapun bentuk daripada setan iblis yang ingin menghancurkan, ingin memecah belah, atau apapun bentuknya, tujuannya itu Tuhan tahu. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa channel Pak Bom Bom akan terus dan akan tetap berdiri. Itu keyakinan saya, Pak. Jadi pada saat saya baca itu, di situ jelas sekali bahwa orang banyak melihat Rasul Paulus. Mereka berpikir kapan rebahnya. Jadi mereka berpikir untuk kehancuran Bapak dengan cara-cara mereka. Tetapi puji Tuhan, semuanya bisa lewat. Saya yakin dan percaya, dan makanya saya hari ini berbahagia sekali, Pak. Saya puji Tuhan, ternyata mungkin banyak anggapan orang yang menganggap nih dengan peristiwa, ya kita jujur aja, peristiwa tadi malam menganggap bahwa ini akan hancur. Tetapi nyatanya saya lihat baik-baik saja, puji Tuhan. Itu adalah bagian daripada pelayanan. Menurut saya bahwa pasti kita ketemu racun-racun, pasti kita ketemu hal-hal yang tidak pas, yang ingin mengganggu pelayanan ini. Karena apa? Tuhan tahu, tapi kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan sedang berproses bagi kita semua, bagi channel Pak Bom Bom, bagi anggota tim dan semuanya. Tuhan sedang berproses untuk apa? Untuk mempersiapkan dan tetap menjadi laskar Tuhan yang kuat dan tangguh. Itu harapan saya. Karena apa? Tuhan perlu punya mitra kerja untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini. Kerajaan Allah yang sukacita dan penuh damai sejahtera. Itu sih mungkin yang tadi malam saya cukup sedih gitu, Pak Bom Bom, Pak Lidara, dan teman-teman semua. Tapi puji Tuhan hari ini ternyata nggak ada apa-apa. Ya itu wajar-wajar aja menurut saya ya. Hal-hal yang seperti itu wajar. Tapi hal itu tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menghancurkan channel ini. Karena channel ini adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah yang dipermuliakan melalui channel ini, di mana semua tim saling mengisi, saling melengkapi, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala. Nah, semua itu adalah anggota tubuh Kristus. Itu sih harapan saya, Pak Bom Bom. Puji Tuhan ya Pak Bom Bom, Pak Lidara, dan semua yang ada di sini. Tetap maju, tetap bersuara kebenaran Tuhan, dan saya yakin luar biasa. Tuhan sebagai pengendali, Tuhan akan tetap mengizinkan channel ini tetap berdiri gitu. Mungkin itu saja Pak Bom Bom, sorry mungkin bukannya Makasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Saya nyimak dulu ya, kalau memang ada yang masuk saya dikeluarin aja ya Pak Bom Bom. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya perlu menambahkan makan mie lagi. Aduh. Wah, jadi lapar lagi. Nah, itu yang dimaksud tadi, kita saling berkunjung, bersekutu, saling makan bergantian. Nah itu mah Pak Bom Bom makan nggak gantian, terus dia yang makan, kita nonton. Kita jadi jadi yang perlu juga saya tambahkan ya, yaitu di Matius 1 itu ya. Matius 1 Korintus 3 ayat 2 ya. Ini juga harus perlu dipahami ini. Jadi kalau itu benar-benar dipahami, baru bisa kita jadi dewasa. Jadi, mana bacain? Yaitu 1 Korintus 3 ayat 2. Buka dulu Pak Lidara. Artinya di situ kan bahwa memang aneh kan. Nggak bisa, ini asam manis nggak bisa lihat saya tenang nih, saya lagi bikin ini. Habis lagi panggil aja. Karungin jin Ibrit terus. Nah, itu saya bacakan ya.
Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, kalau kayak begini kita terus kan nggak jadi dewasa kan. Jadi artinya ya teguran itulah yang membuat kita lebih dewasa, kalau saya pikir begitu. Kita wajib ditegur, dan wajib memahami teguran itu untuk apa. Seperti kata Pak Bom tadi, untuk menjadi kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya toh? Betul, betul. Jadi kalau Betul, ditegur Pak. ya Oke, kita sambut dulu Pak Cengke dulu. Selamat malam Pak Cengke. Ini orang tua kita nih. Sambut dulu. Malam Pak Cengke. Pak Cengke. Selamat malam Pak Bom Bom. Selamat malam Bapak. Malam. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Ya, kencang, suara saya kencang kedengaran banget. Pak Bom Bom. Kedengaran. kencang Pak. banget. Dengar suara saya? Saya enggak kedengaran, tapi bisa jawab. Bro Jawaban. Timothy. Bro Timothy Malam, kemana malam. selama ini? Lari kemana ini sembunyi? Bertapa ya? Hadir Pak, hadir malam ini. Aduh, puji Tuhan. Banyak yang malungun sama Pak Timothy ini. Kemana Pak Timothy lari ini? Dikejar jin. Pak Lidara? Bro Lidara? Iya, Mana Bro? Hah? iya. Bro Lidara? Lagi. Oh, Ya. semuanya kan Iya. Bro Lidara nih. Buka nabi palsu, mengamuk. Kita nggak siap, nggak ada yang berdoa. Pensolata ini tertidur kemarin itu. Waktu ya Lucifer ngamuk kemarin tadi malam itu. Waktu Sofiatul Iya. membuka boroknya itu mati laptopnya. Aduh, memang betul ini pelajaran buat kita Bro Iya. Lidara. Kok Bro Lidara mau buka Saya lagi juga si Nabi palsu mati lampu. puasa lu Bro Lidara. Iya, saya lagi mau puasa ini 1 minggu dulu puasa nggak makan biar mau Iya, bahas semua. lagi nabi palsu. Puasa dan berdoa. Yes, kita bongkar terus ya. Tapi Pansolata juga harus banyak berdoa, puasa juga. Kita membuka boroknya si Lucifer, ya toh? Nabi palsu, ya toh? Waduh, Iya, kalau nggak iya, kita iya. lakukan itu, Amin. jangan coba-coba Bro Lidara. Amin. Amin, amin, amin. Dihantamnya Tapi- kita nanti. Iya, tapi kan kita masih bisa menangkal karena ada Roh Kudus. Jadi iblis mau Nabi berbuat palsu. apa, kita tetap. Nabi Kenapa Nabi? Nabi asam manis maksudnya. ya mudah-mudahan ya kita semakin dewasa lah ya. Nah. Kalau Ini saya hanya milik Tuhan. Ini adalah sarana kita untuk melayani, baik untuk Pensolata ya. Nah. Nggak ada yang milik channel pribadi, ini milik Tuhan ini ya. Nah. Ya, amin, amin. Saya amin. sih, saya bukan lagi dewasa, udah tua malahan saya ini. Ngaku dia. Haruslah. Tak. Kalau Pak Dani itu selalu mengaku muda loh. Pak Dani. Ya, kalau Pak Dani mah semua dia aku Pak. Mana ada jujurnya Pak Dani. Ini siapa lagi nih? Yang kretek-kretek. Ada yang makan ya? Itu bukan makan itu. Itunya itu apa? Itu ada Raja Kodir sama Didik, coba disapa dulu dong Pak Bombo, makan aja. Ya, selamat malam. Aneh aja nih. Raja Kofir. Oh ini Raja Kodir. Raja Kodir. Saya kira tadi Raja Kapir. Oh, ya malam Raja Kodir.
Nggak ada Selamat suaranya, malam, Pak Raja Raja Kodir. Kodir. Belum Raja dibuka mic. Kodir. Selamat malam, Dance Channel. Selamat malam, Raja Kodir. Wah, Pada sariawan kali, Pak. Lagi Raja Kodir. sariawan jadi nggak ngomong. Pak Didik ada itu, Pak. Ya. Terpental Halo, Pak terus Didik. sih, saya nggak tahu nih. Signalnya Salam, Bapak apa kurang bagus, Pak? Salam, salam Pak. Ya lanjut, saya Salam, nyimak Pak. aja. Ya, Bagus, salam, Pak. lanjut. Iya, biasanya saya masuk di Pak Bom ini susah banget itu. Kayak mulai kemarin itu udah sampai 123 kali. Saya coba akhirnya bisa itu, Pak. Wah, 120 kali. Iya, tak hitung itu, Pak. Sampai tak tandain di iya. Dari bulan apa itu dulu tuh? Kok nggak bisa kenapa? Kok tiap mental. Kamera kan suruh buka waktu itu, Pak. Sina masa kan suruh buka kameranya, buka-buka terus itu kan. Mental terus kan. Oh, device Iya. not connected, Pak. Device, Bapak waktu itu device. Oh Itu gitu. Nggak bisa diangkat. Iya, ada kan tertulis device not connected di studio. Nggak bisa, signal Bapak lemah. Berarti itu emang iya sih. memang iya sih. Bukan, wifi kemarin itu memang selalu apa itu ya, kadang hilang kadang itu loh, Pak. Kadang Jadi kalau wifi itu begini Pak. Kadang kalau pas tetangga juga lagi banyak pakai, itu kadang-kadang begitu Pak. Iya kadang-kadang sinyal anunya tuh kok hilang, karena hilang ini Nah, ya. jadi ketarik-tarik. Iya gitu. Itu sudah, terus sekarang ya gitu. Saya tuh seneng loh lihat Siapa sih yang kotek ini? lagi chat kali Pak itu, chat dengan siapa itu? Kayak ayam lagi makan itu. Matok makanan itu. Ya. Saya itu senang dengan khotbahnya Pak Bom itu selalu mengikuti tiap hari gitu. Itu untuk menguatkan iman kita itu bagus Pak Bom. Ya jujur saya udah tua Pak ya. Ya apa perlulah kita walaupun kita sering baca Alkitab, kadang-kadang kita itu kan dengan istilahnya kan dengan pemikiran kita sendiri gitu loh Pak. Karena kita nggak bisa apa sih artinya gitu kan gitu. Ya, betul. Iya dengan adanya Pak Bom itu bisa menganu sampai cerah banget penjelasannya itu kan sampai kita terima itu, oh ya benar ini kita. Ya, bagus lah itu. Saya itu dari Pak Yusuf dulu tuh, Yusuf Manubulu ya, waktu itu saya selalu mengikuti ya. Kalau di channelnya Pak Yusuf Manubulu bisa masuk loh. Zamannya Pak Bom juga segala berapa tahun lalu itu. Iya. Itu centengnya itu, yang Kiai Haji itu centengnya itu di Manubulu itu. Temannya Sahrul. Iya, zaman Pak Sahrul itu kan dulu ya kan. Ya itu yang di atas Bapak, temannya Sahrul itu. Esteller itu ya. Salam semuanya. Salam Pak Bom, salam. Kalidara salam. Penggugat. Salam semuanya ya. Bu Ana tadi udah keluar ya? Masih Bu Ana masih. Tadi Pak Timothy. Iya, Pak Timothy. Ini ayamnya mau dipotong ini. Jangan Pak itu lambang gereja ayam itu. Oh gitu. Gereja ayam. Jangan. Itu peringatan kita kalau pagi-pagi ada ayam berkokok. Setiap pagi kita
harus tidak boleh menyangkal. Iya, Itu iya, iya, iya. lambang penyangkalan Petrus itu. Makanya murid Tuhan Yesus yang disayang sekali itu Petrus. Simon Petrus itu ya. Saya lihat fotonya Pak Lidara itu foto di Yerusalem ya. Ada patung Simon Petrus. Pak Lidara lagi foto di sebelahnya itu. Iya, iya, Wah, iya. itu peringatan kita setiap pagi kita berdoa. Ya, bangun pagi kita lebih mengingat ayam berkokok, mengingatkan kita jangan menyangkal Tuhan, walaupun sesusah apapun gitu. Amin, 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 amin. haleluya. Dilanjut Pak Lidara sama Pak Bom. Puji Tuhan, Silakan. haleluya. Haleluya. Ya itu temannya Sahrul dulu nabi palsu. Iya. Enggak. Tadi saya tonton, saya tonton yang di live kan kemarin dia kan. Di live kan lagi kemarin. Ya, itu kesaksian yang Mbak Takokak itu ya. Iya, nggak tahu kesaksian siapa, lupa saya, bukan Batak. Iya itu Mbak Takokak. Lupa Iya, saya yang udah lama. di channelnya Aditya kemarin itu ya menghakimin Pak Islam itu ya. Kafir gitu kan. Iya, sengaja saya bikin itu lagi supaya sadar diri gitu loh. Kalau kita kalau menunjuk satu jari ke orang lain, 3 jari ini Lupa ya, tempatnya. 3 jari itu ke kita gitu loh. Iya. Iya betul. Tapi Iya. Pak Islam itu tersinggung loh itu sebetulnya tuh. Iya, tersinggung lah, orang dikafir-kafirin kok. Nah iya Sudah dia kayak mati-mati. iya kayak dia yang suci sendiri aja bilangnya gitu. Cuman Karena kalau- begini. Cuman begini. Itulah hebatnya mereka ya, patuhnya itu kepada manusia gitu loh. Iya karena merasa S2-nya itu loh Pak. Jadi ya itulah ya. Nipu dia, gitu. dia bukan S2 Pak, ada yang lapor, dia bukan sekolah S2. Dia hanya Yang pegawai enggak. honorer saja di kantor, Pak. Duh. Ya kan Iya. dia sendiri yang ngomong itu Pak. Ngomong sendiri Ada yang waktu lapor itu kan. sama saya. Mengaku-mengaku saja itu. Ya, mengaku-mengaku saja. Main klaim, Dulu- biasa main klaim. Dulu Tapi kan normal ya. satu lagi temannya itu yang sarjana hukum itu Pak, siapa itu? Pak Lidara. Siapa yang satunya? Pak Mirwan. Mirwan juga suaranya kan kayak si Islam itu sama. Iya. Kayak orang cacingan. Tapi Islam waktu di ini Pak Sahrul bicaranya agak tegas Pak ya. Sudah Iya, Iya. kubilang, tapi Iya. lebih lancar gitu. Kalau di Iya. Pak Bom. Orang kalau orang ditekankan pasti keluar, Pak. Defensifnya. Ya, aslinya Itu kelihatan. naluri itu akan begitu, Pak. Ketika seseorang diserang atau terdesak, dia akan keluar. Yang ngomong gini itu loh, kayak saya hampir meneteskan air mata itu. Cabut dulu perkataanmu, Sahrul. Iya. Cabut dulu perkataanmu. Iya, kan seperti si Sahrul itu Tuhan kan, makanya saya itu. Iya. Padahal Sahrul sendiri sering masuk ke channel Kristen, dia juga kafir artinya kan itu. Nggak ada ilmunya dia Pak. Nggak ada ilmunya. Iya. Padahal Pak Sahrul itu kan sering ke mana masuk channel Miracle TV itu kan. Itu kan sering itu. Hampir tiap ada kesaksian pasti di Iya, asal ada di mana kesaksian murtadin itu dia masuk. masuk. Iya. Cuman ya itu awal-awalnya kan dia bilang kalian tertolak. Iya. Tertolak itu aja.
Itu aja omongannya sampai. Kalian tidak mengenal syariah Islam gitu kan. Itu Sama dalil, dia bilang mana? Nggak ada dalilnya kalian-kalian. Padahal dia nggak pernah bawa dalil juga. nggak pernah, dia Tidak nggak ada bawa bisa. dalil dia. Bahasa Arab aja nggak bisa dia tuh. Yang dihafal bisa, Pak. Oh iya, hafalan ya. Kan dulu pernah itu sampai di tengah perjalanan kan dia jadi nggak bisa. Wah, dia ketawa. Waktu sama siapa itu? Iya, Sama harusnya tuh ketemu, Pakoka juga kayaknya itu. harusnya ketemu sama Ibu Fadila itu. Ya. Mm-mm. Cuman begini yang saya bingung ya. Ini udah berapa orang kan kita temuin yang masuk. Bahkan di channel Manwulu juga sering. Mereka kan suka klaim menghafal, jutaan orang menghafal. Tapi mereka sendiri nggak pernah ada yang bisa menghafal gitu. Iya, Nah, yang jutaan ini siapa? Aduh. gitu kan sampai sama Pak Amin kan sampai dihabisin kan dia. Pak Siahaan Iya. segala kan. Iya. Tapi semalam juga ada masuk juga itu ke channel Aditya tuh siapa itu Kalau namanya menghafal itu Pak si Pipo. siapa Nah, Marban? ya. Ya gimana Pak? Lanjut Pak. Itu Ya menghafal itu gimana? paling 1, 2, 3 ayat mereka itu. Nah, Kok namun lah ya, semua itu sebenarnya itu impossible lah ya. Ya betul. nah ya itu tadi kan si Nyatanya, itu halo? ya lanjut. Aduh, kok apa ini? Putus-putus Pak ya. Makanya cengkehnya ditambahin Data dulu Pak. dari mana? Data dari Dewan Masjid. Apa? Cengkehnya ditambah dulu. Ditambah apa? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Enggak. Data dari Dewan Masjid itu mereka hanya bisa membaca aja. Itu paling berapa dibilang? Enggak sampai 30% membaca. Mengartikan enggak tahu berapa persen. Just, apalagi menghafal. Nah, begini ya, loh Pak, ya, sebetulnya itu. Iya ya sebetulnya itulah yang sekarang yang kita pertanyakan. Artinya kan mereka mengklaim bahwa mereka bisa menghafal kan begitu. Tapi dari beberapa orang yang sudah masuk yang kita tanya, nggak ada seorang pun yang bisa gitu loh. Iya. ya benar. Itu kan hanya ucapan mulut aja Pak gitu loh. Saya sekarang lagi bergumul ini Pak Marban. Halo? Ya. Mau cari nanti pingin buka channel baru lagi kita yang kita siapkan tiap hari live yang orang kita tantang orang itu yang berbahasa Arab nanti ya. Kita siapkan native speakernya orang Arab nanti. Oh, ya bagus lah. Nanti. Itu lagi saya doakan itu mudah-mudahan terrealisir tahun ini atau tahun depan ya. Amin. Silakan masuk para ucil-mucil yang bangga dengan original teks ya toh. Nah, ini dia nanti. Itu untuk menjawab yang selama ini mereka agung-agungkan nanti supaya kita buktikan mereka itu hanya slogan aja. Pura-pura jadi baca bahasa Arabnya itu baru alah bullshit. Iya kan kalau begini. Udah jumpa kan orang Arab nanti bingung sendiri nanti. Hah? Ya kan pernah itu si Umiri Pak kan nantang si SD kan untuk coba kita
bakar semua Alkitab yang ada sama Al-Quran yang ada kan pernah sampai nantang itu kan begitu. Jadi artinya dalam tantangannya itu bahwa Al-Quran bisa ditulis kembali gitu loh, dengan catatan karena banyak orang-orang yang bisa menghafal gitu. Aduh. Itu hayalan itu, enggak apanya itu, Iya. delusi ya. Ya. Ya mungkin kok menghayal 1 juz, 2 juz mungkin iyalah kan. Ya mungkin orang Kristen juga ada yang bisa menghafal berapa pasal apa kan? Itu Pak Bom udah berapa ribu itu? Kok nambung semua? Ya tes aja lah, buka dulu ayat segini. Yang ucil-ucil itu suruh aja baca ini ayat kan ngeper mereka baca. Banyak sekali lah mereka nanti tuh lihat aja. Ya itulah yang kita lihat. Yang sudah ada ya begitulah. Bahkan dimanapun tertulis nggak tahu di mana. Iya betul itu Pak, memang begitu. Kadang-kadang kalau ditanyain gitu kan, namanya kita QS berapa gitu kan, ada di situ setelah dibacain yang artinya benar pada kaget kan. Sering itu kayak gitu itu. Iya. Ya sering itu. Oh. Iya. Karena dari pengalaman saya sendiri Pak ya, dengan almarhum istri saya ya, dulu tuh kan dia Muslim. Iklan dulu. Oh, ya silakan Pak Bob. Iklan dulu. Wanita cantik. Waduh, siapa itu Pak Bobom? Siapa sih ini? Siapa Pak Bobom? Bayun. Yuni. Nah ini Pak Islam. Baik dia, ini sebenarnya orang baik dia. Bicaranya juga halus. Cuman aduh ini otaknya talang air, otaknya. Waduh, besai dia itu. Besai DP muka. Aduh. Iya, sama Pak Islam dia. Kalau ini musuhnya Pak Iya, ternyata nih itu takiyahnya itu hebat. Kalau ini pasti orang juga bingung nih orangnya. Ini tukang bikin jari. Iya nih, aduh. Ini DP muka suka salah-salah. Ini makanya ini dia suka lihat. Bukan hanya jomblo, kemudian menikah. Jomblo nih, makanya monyong. Monyong. Ditutup. Ketawa ini. Ini yang seru nih. Iya. Aduh.
Solata BM2 Upload. Dukung terus, like and share, subscribe Solata BM. Banyak setan semua dibongkar saat Solata BM2 Upload ini. Mencari kebenaran, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14:6, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada kamu kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dukung terus Solata BM2 Upload. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sudah makan penggugat? Pak Cengke. Ya, saya tambahin dikit Pak Bom. Silakan lanjut. Halo Pak Cengke. Yo. Ya. Jadi saya setuju Bapak rencana Bapak ya. Jadi di satu sisi Pak, mereka saudara-saudara kita ini, kita sebenarnya menangisi Pak dan meratap tangis bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus akan mati binasa. Mereka akan menuai kebinasaan itu kekal, Pak. Ya, jadi kita bersyukurlah ya adanya channel Pak Bom ini. Kita diberi kesempatan memberitakan Kristus adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara kita yang di seberang dan semua yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan menerima kebinasaan. Karena mereka menolak Kristus adalah Tuhan. Mereka akan mati binasa. Nah, yang menjadi harapan kita adalah doa kita. Bagaimana kita bisa punya kesabaran terus memberitakan Kristus adalah Tuhan. Satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Gak ada kebenaran, gak ada kehidupan di luar Kristus. Mereka akan mati binasa. Ya, kalau boleh dikatakan yang sudah mati, barangkali sekarang rohnya sudah dikerangkan. Belum akan dihakimi. Jadi yang mau kita sampaikan malam hari ini adalah teman-teman bahwa kita harus terus terbeban kepada jiwa-jiwa mereka yang tidak terselamatkan oleh karena kasih Kristus itu. Dan itulah menjadi kerinduan kita. Ya, saya jujur Pak, kita menangisi jiwa-jiwa yang menolak Kristus itu. Udah jelas. Di channel-channel mereka menghujat Kristus dan menolak Kristus. Yesus bukan Tuhan. Sudah jelas dikatakan, siapa yang menolak Yesus adalah anak Allah. Dia akan menuai kebinasaan. Ya, jadi sarana Tuhan untuk memakai kita anak-anak Tuhan melalui channel Apologetika ini, melalui channel StreamYard ini, adalah memberitakan kepada semua orang, seperti kisah para rasul tadi itu yang 1 ayat 8, bahwa kalau roh Allah ada dalam diri kita, kita harus bersaksi kepada semua sampai ke ujung-ujung bumi, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan ke surga di luar Kristus. Itu ya dan amin Pak, dan itu ya kita yakini. Bukan Ya, amin. nabi-nabi palsu yang disampaikan oleh firman Tuhan yang selalu dibahas oleh Pak Lidara. Lanjut teman-teman. Iya, kau kita ikuti yang tadi malam itu si Aldosi itu kan, kasihan juga. Saya dengan sadar dia bilang, saya nggak maulah cara masuk surganya cara Kristen, bahwa kita itu seperti nggak ada usaha, seperti nggak ada, maksudnya kok gampang sekali. Seolah-olah kemarin kita bilang dia bisa selamat itu dengan usahanya sendiri, seperti itu kesan kita, dan mereka bangga dengan cara itu. Dan saya pikir itulah mungkin yang ditawarkan nabi palsu itu ya, ibadah-ibadah yang aneh-aneh itu. Maksudnya kau lakukan ini, bla 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 bla. Padahal kita tahu itu anugerah. Makanya Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Tapi mereka nggak mau cara itu. Seperti mereka yang harus berusaha untuk dapatkan keselamatan. Itu yang saya tangkap Aldos itu tadi malam Pak Bom ya. Ya? Alidosti. Iya kan? Itu kan tadi malam. Jadi, Iya, karena mereka konsep Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan manusia nggak tahu Pak. Jadi
di kitab mereka kan nggak ada konsep penebusan itu. Kan itu masalahnya. Ya, ya itu yang ditolak mereka ya. Iya. Jadi makanya mereka berusaha, ya mereka terus tetap berusaha ngomong bahwa hanya gara-gara perbuatan baik aja mereka selamat. Ya itu sangka mereka, padahal itu di mana itu ya, bahwa perbuatan kita itu seperti kan apa ya? Maksudnya kan buruknya apa itu di Petrus ya? Iya. Pak Marban, kalau Ya. mereka jujur saja ya Pak Marban ya dan teman-teman yang di Rimba Lasket, kenapa sih bangsa Israel dulu selalu mempersembahkan korban bakaran? Apa sih tujuan bangsa Israel dulu? Kenapa Iya, mereka itu selalu untuk mempersembahkan korban bakaran? Ya kan? ya Mereka itu tidak untuk ngerti itu keselamatan mereka, pengampunan dosa mereka. Ya, kalau boleh jujur mereka pasti nggak tahu apa sih tujuannya. Ya Harun mempersembahkan korban bakaran ke Bait Allah. Mereka tidak mengerti itu. Ini ada yang ketik-ketik Ya, kenapa sekarang? keyboard siapa ya? Ada suara keyboard ketik-ketik gak di itu? Iya, dari tadi itu Pak Bom itu. Iya. Dan kalau kita tanya mereka sekarang kenapa mereka mempersembahkan korban bakaran itu yang motong-motong itu, mereka tidak ngerti itu. Ya kan semua sebenarnya arti yang mereka lakukan nggak tahu, puasa pun nggak tahu artinya mereka melakukannya, sunat pun mereka nggak tahu apa itu apa namanya, apa tujuannya, kan nggak tahu. Kita udah berapa kali tanya di room ini kan. Jadi hanya ngikut-ngikut aja sebenarnya. Pak. Kasih nyontek ya Iya begitu. makanya ngikut-ngikut. Nyontek salah. Cuma ngambil sepotong. Sepotongnya nggak diambil, akhirnya nggak ada artinya. Ya. Surat 37 ayat 107. Berapa banyak? Apa itu yang dikorbanin? Nggak tahu. Hewannya apa? Nggak tahu. Tujuannya apa? Nggak tahu. Pokoknya ada pengorbanan Ya, titik. ini sekarang kita lihat aja yang dibangga-banggakan. Pak Bom tolong share screen Pak Bom. Kita lihat. Ini saya Itu Pak Cengkeh di mute dulu Pak Cengkeh. ya ini kita lihat. Oh punya Pak Cengkeh itu. זה במכה, זה האבן שהם מסתובבים דרך זה. השאלה שלהם, מי בנה אותו? אני לא מתייחס לאגדות שאין להם בסיס היסטורי, אז מבחינתי זה כמו לקחת אבן הזאת, לקדש אותה. אבל יש משהו ביהדות מי בנה את הקאבה? לא, לא. לא. הם טוענים שזה אברהם. אין בכלל יהדות בחלק המזרחי-דרומי של אסיה. היהדות התחילה בצפון סוריה, בארם נהריים. לא, פעם היו, בזמן היו. התחיל בארם נהריים, ירדו לארץ כנען, שם ירדו למצרים, הלכו לגליות של בבל באירופה, ורק בסוף בית שני התחילו קצת לכיוון סעודיה. אבל ודאי לא תקופות שמקדשים דברים. הדברים הקדושים ליהדות זה מתקופה של נביאים, שהנבואה, הקדוש ברוך הוא בנבואה אמר שהמקום הזה קדוש. אז כך שאין מתייחסות לדבר כזה. האם שמעת על הקאבה? קאבה? שמעתי משהו. אתה יודע מה זה? לא זוכר. אוקיי, קאבה זה במכה של המוסלמים. הדבר הזה שהם הולכים מסביב, שמעת על זה? כן, מסתובבים, כן. השאלה, אם אתה יודע מי בנה אותו. את יודעת מה זה הקאבה? כן, הקדוש ברוך הוא. לא, קאבה של המוסלמים. קאבה של המוסלמים לא. קאבה זה האבן הזה, שהם עושים חאג', הם הולכים במכה, הם עושים... האבן שמסתובבים. לא, לא יודעת. את לא יודעת, אוקיי? את לא יודעת מי בנה אותו. לא. האם יש לך מושג מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה קאבה? מה? האבן של הערבים? בדיוק. יש לך מושג מי בנה אותה? הם אומרים שזה אברהם. הם יכולים לחשוב. אני לא שמעתי ככה, זה לא נראה לי ככה.
אוקיי. אתה יודע מה זה הקאבה? הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא. לא. קאבה בצבא? לא. קאבה בסעודיה, שהמוסלמים הם הולכים מסביב, האבן. מקום קדוש למוסלמים, נכון. כן, אתה יודע נכון. שאני הרחבתי 5 יחידות אסלאם, אני לא זוכר, המורה שלי מתהפך בקברו כרגע. טוב, אבל אתה יודע מה זה הקאבה? אתה יודע מי בנה את הקאבה? אני מאמין שלא מישהו מוסלמי. יכול להיות שפנה אותם איזה מישהו, לא זוכר, איזה שלטון, אני לא זוכר מי. לא, זהו עתיקה. אומרים שאברהם. אברהם אבינו? האסלאם. אוקיי. שמעת על זה, זו השאלה. לא. אתה יודע מה זה הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא, קאבה. זה בערבית. קאבה? לא. אוקיי, זה בסעודיה, במכה, הם מסתובבים דרך, המוסלמים הולכים דרך, מסתובבים דרך האבן. יש את האבן השחורה. נכון, אבן השחורה זה נחשב הקאבה. השאלה שלהם, זה ממישהו מוסלמי, מי בנה אותו? המכה? מה? מי? מוחמד? לא, וואלה, אני לא יודע מי בנה את המכה. הם טוענים שזה אברהם. לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה. הם טוענים. כי אברהם אבינו לא בנה כלום, היה בתקופה של אוהלים. יכול להיות שזה מישהו שבנה אחרי שאברהם אבינו נפטר או משהו כזה, אבל לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה את הנושא של המכה. לא ידוע לי על כזה דבר, מי בנה את המכה ואת האבן השחורה. אבן שחורה לפחות, אני לא יודע, על כל מכה לא יודע, אבל... כי אברהם אבינו לא בנה כלום, כמו שאמרתי. הוא לא בנה כלום בתקופה של אוהלים, לא היה בנייה. יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? כן, זה בירושלים, נכון? לא, בערב הסעודית. שעושים האז', הולכים לעשות האז' ועושים מסביב הקאבה. כן, אני יודע. אז שמעת על הקאבה, אבל לא יודע מי בנה אותו. כן, אני יודע מי בנה. מי בנה? קוראים לו מוחמד. מוחמד. אתה יודע מה זה הקאבה? זה בסעודיה, במכה, איפה עקבה, כן. לא עקבה, זה בירדן. הקאבה זה מה זה בסעודיה, במכה, איפה שהמוסלמים הולכים מסביב. כן. שמעת מי בנה אותו? לא. לא שמעת על זה? אין משהו ביהדות על זה? אומרים שזה אברהם. אברהם בנה אותו? זה מה שהמוסלמים. את הריבוע הגדול הזה? כנראה, משהו כזה. רותם, לא שמעת את זה? לא. אתה יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? זה במכה? נכון. מי בנה אותו? אני חושב שזה מטאור. אני חושב. אוקיי. ככה קראתי או משהו. המוסלמים טוענים שאברהם. אוקיי. הם יכולים לטעון. יש משהו ביהדות שכתוב גם משהו כזה? kata orang Jawa itu. שאברהם ובנו ישמעאל בנו את הקאבה. בהחלט לא. בהחלט לא. ההמשך של היהודים זה אברהם, יצחק ויעקב. מיעקב 12 שבטים, וזה עם ישראל. זהו. מי זה ישמעאל דווקא ביהדות? ישמעאל הוא היה אח של יצחק, אבל הוא לא המשך של אברהם. מי שרוצה יכול להתגייר, זה תהליך אחר. אבל בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל ישמעאל הוא צאצאים של הערבים, זה אמור להיות? הערבים אני לא יודע, אני חושב שזה חלק מחם, מהשתלשלות לאו דווקא של ישמעאל, ואולי חלק מישמעאל, זה מעורבב. יש זמן שסנחריב בלבל את האומות גם. סנחריב בלבל את האומות, מדעי האימפריה, אני חושב שהוא לקח אומות ושם פה ושם פה ושם פה והרבב אותם, הוא עשה סלט. האשורים לא עשו את זה. האשורים. אז האשורים זה סנחריב. סנחריב אני חושב זה היה המלך. כמה שאני חושב. Ini Pak Arab. Jelas ya. Jelas. Ini saya bingung ya. Dari beberapa orang yang ditanya, Ka'bah di Arab itu pun Nggak ada satu juga. Ada satu Jadi yang gini. Aduh. Iya, dia itu Rabi tadi yang ditanya terakhir. Rabi dia katakan yang saya tahu itu meteor, batu meteor katanya.
Ya. Terus gini, jadi semua orang Yahudi ditanya, apakah Abraham yang bangun itu? Mereka nggak ada yang tahu. Bahkan tadi orang Islam sendiri, Muhammad, ditanya dia sendiri nggak tahu. Jadi jelas katanya. bahwa tidak ada yang pernah Abraham tidak pernah sampai ke Mekah. Abraham tidak pernah sampai mendirikan Ka'bah. Nah, tinggal kita lihat saja siapa yang benar. Gitu. Lalu pertanyaan saya begini, Pak. Nah, Artinya kan masa mereka nggak tahu, nggak begitu jauh itunya, ditanyakan Ka'bah yang di Mekah, kan begitu pertanyaannya. Kok iya. sampai mereka nggak tahu ya? Ya Ada nggak di situ. tahu, ya memang nggak pernah ada dan dongeng ya mereka juga nggak tahu. Makanya tadi kan dibilang itu hanya dongeng. Ya mereka klaim begitu itu maunya mereka. Makanya mereka nggak peduli gitu. Karena kalau namanya Abraham bapak leluhur mereka, orang Yahudi pasti tahu semua. Pasti ada ceritanya. Iya, makanya yang dibilang terakhir itu kan bahwa hanya Ishak yang jadi Iya. keturunan Yakub, ya, Iya. Israel, keturunan Abraham, hanya Ishak. Makanya di situ kemudian melahirkan 12 suku. Iya. Mereka sudah tahu itu, mereka nggak akan bisa lari dari cerita mereka. Makanya ketika ditanya, nah si Madia biar lihat, kan dia teriak-teriak. Malah yang dikenal Pak ya, Pak Lidara, yang dikenal itu Akaba. Akaba itu yang gimana, Bang? Artinya itu. Akaba itu Yordan, di Yordan. Yordan ya, Yordan. Akaba di Yordan. Akaba. Menurut mereka itu. Dan sudah dibilang tadi kan itu hanya klaim sepihak. Klaim dan tidak ada sejarahnya. Dan mereka taunya Akaba itu Ka'bah itu yang kudus. Kan tadi disebut begitu, tanya tahu Ka'bah, oh yang kudus, yang diberkati dia. Iya, itu iya. Mereka tahunya itu. Tapi ketika di Ka'bah yang di sana, oh yang tempat mereka muter-muter katanya. Yang batu hitam meteor, itu, mereka tahu. Batu meteor dibilang ya. Itu yang ngomong orang Yahudi sendiri loh, yang katanya mereka bahwa nabi-nabi mereka meneruskan nabi-nabi Yahudi. Itu orang Yahudi sendiri loh yang ngomong. Rabi-rabi Yahudi. Nah, Palidara. Ya. Kalau nabi mereka yang di seberang itu, saudara kita, kalau itu dari Tuhan, pasti tercatat di Alkitab, Pak. Apa yang mereka klaim selama ini bahwa mereka adalah keturunan Ismail. Kalau ada keturunan Ismail yang diurapi dan dijamu dan dipilih oleh Tuhan, pasti tercatat di Alkitab. Baik perempuan maupun laki-laki. Pasti ada nubuatnya ya. Pasti. Nah, di Alkitab selalu itu dinubuatkan dan itu diurapi. Jadi sebelum meninggal diurapi. Jadi nyambung, Pak. Makanya kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 1, dari keturunan Abraham sampai Yesus ada 42 keturunan. Ya, jadi kalaulah ada nabi dari Tuhan atau rasul atau anak Tuhan atau siapalah yang gelarnya apapun di Alkitab, pasti tercatat di Alkitab. Gak mungkin enggak. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Lidra tadi di YouTube tadi, yang nggak kenal karena memang itu bukan dari Tuhan, Pak. Iya, taruhlah kalau mereka maksain. Tapi di sejarah pasti ada, Pak. Ya, benar. Gitu loh. Cuma masalahnya sekarang kan inilah makanya mereka dengan kita akan terus seperti dua kutub magnet ya, yang ketika ditempelkan saling menendang. Gitu loh. Coba magnet yang selatan. Enggak akan ya kutub-kutub magnet yang itu. Tapi kalau kutubnya sama pasti nempel. Langsung plek cepet kan. Benar. Tapi kalau kutubnya berbeda pasti saling menendang. Ya. Nah, disinilah bisa dibuktikan. Makanya mereka selalu terus mau menempel ke kita. Tapi ibarat magnet itu ketika dia mau nempel ke sini kita menjauh kan. Coba prakteklah sama magnet. Kita tempelkan gitu satu, pasti yang satu lari ke sana. Pasti ketendang. Begitu loh. Bisa bersatu, Pak.
Yang nggak satu akan asli, bisa yang satu palsu, bersatu. Pak. Nah, tapi ketika kalau kutubnya sama seperti kita dengan Yahudi, kita memakai tanahnya Yahudi, terus ini ketika ditempelkan nempel jadi satu. Itu aja. Makanya Pak Lidara, Ya. sorry maaf, ya ulama-ulama lah, yang guru-guru agama mereka lah, mereka setengah mati bahwa nabi mereka itu ada dicetak Alkitab. Karena mereka Iya. tahu dan yakin dan percaya, mengetahui. Mereka yakin 100% bahwa semua nabi rasul yang dipilih oleh Tuhan dari Adam sampai Yesus Kristus ada tercatat di Alkitab. Dan mereka tidak bisa pungkiri itu. Ya. Jadi mereka berusaha, oh kami ada di situ, mendapat bagian di dalam itu. Nah Alkitab jelas, gitu loh Pak. Iya, jadi gini. Tidak mencatat. Contoh aja ya di sini di namanya genealogi kalender Yahudi, ya. Di sini ditulis awal tahun Masehi, pada kalender Masehi merujuk pada tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Yesus. Makanya ada namanya BC, before Christ. Before Christ itu berarti sebelum Masehi. Ya. Kemudian setelah Yesus lahir barulah dipergunakan kalender Masehi sesudah Masehi. Kalau sebelum Yesus lahir sebelum Masehi. Nah, ini saya baca di buku. Ya, ternyata di bukunya dia nabinya menyamakan seperti ini. Di sini ditulis bahwa tahun Hijriah. Ya, tahun Hijriah dihitung dari hijrahnya nabi mereka sebagai tahun pertama. Kalau di sini di genealogi kalender Yahudi itu awal tahun Masehi dihitung dari sejak Yesus lahir. Kalau di sini dia mau di sini jadi dia mau menyamakan. Di sini ditulis tahun Hijriah karena di Arab kan pakai tahun Hijriah, dihitung dari hijrahnya nabi mereka. Gitu loh. Bahkan argumennya juga lari-lari, Pak. Iya. Nggak ngerti sejarah, yang dihitung dia malah hitung Hijriah itu. Hitungnya bukan Masehi, Pak. Hijriah dihitung. Enggak. Dan kalendernya sama, Pak. Sama. Hijriah itu tahun Hijriah itu harinya hanya 30 dan 29 hari. Sama dengan kalender Yahudi. Kalender Yahudi itu hanya ada 30 hari dan 29 hari. Ya, betul, Pak. Betul. Begitu loh. 28 nggak ada. Nggak ada 28. Di sini mereka juga mengatakan di sini ya, saya baca di buku ya, di bukunya ini. Ini mereka memakai kalender itu dengan peredaran atau perhitungan bulan. Sama dengan kalender Yahudi menghitung bulan. Disinilah yang mereka mau cocok-cocokan. Gitu. Makanya tadi saya bilang kayak kedua kutub magnet, yang satu ketika didekatkan akan lari. Itulah kita dengan mereka. Tetapi kalau kita dengan Yahudi, begitu kutub yang disama langsung menempel. Sama Pak. Sebentar Karena Pak sama. Lidara. Ya. Tapi kalau magnet kayaknya agak berbeda loh kalau dikomparasikan. Karena magnet itu bukan magnet itu yang berlainan kutub baru nempel. Kalau sama-sama kutub. Iya, maksud saya bedanya di situ ya. Kita nggak usah lihat kutubnya, tetapi di balik satu magnet dengan balik satu magnet yang berbeda, magnet yang berbeda, ketika ditempelkan dia akan lari, berarti tidak cocok, kan begitu? Ya, kemudian kita balik kutubnya, ketika dia nempel berarti dia cocok, kan begitu? Kita nggak usah lihat kutubnya, gitu loh. Maksud saya analoginya seperti itu. Ya, coba magnet mau dipaksain, coba paksain tempel, nggak akan nempel, gitu loh. Ya, Pak Rai, saya masih teringat ya waktu beberapa minggu lalu kalau nggak salah ketika Mr. Dani join sama Bapak itu ya, Bapak yang nanya atau siapa kemarin nanya sama berkali-kali.
Pak Dhani ngomong begini, nabi mereka kalau dirunut silsilahnya sampai Ismail itu 14 keturunan, Pak. Kira-kira masuk logika nggak, teman-teman di room dan di live chat? Dari Ismail sampai nabi mereka yang lahir abad 7 Masehi. Itu kalau dirunut dari Ismail sampai nabinya abad ke-7 itu 14 keturunan. Kira-kira masuk akal enggak? Pasti Mana berdusta. mungkin masuk akal sih, Pak? Ya, betul. Nggak Ya. mungkin. Buktinya apa? Pak Bom bisa buka nggak Pak Bom? Pak Bom masih ini ya? Masih monitor Pak Bom? Oh, ya udah, Mereka ya, nggak punya bacakan aja. sejarah. Siap. Apa-apa siap. Ya, Mereka nggak. Pak Bom. Ya, nggak ada Matius 1 sejarah. ayat Nggak. Matius 1 ayat 17 saja, Pak. Itu dusta. Cuman di room saat itu nggak Matius mes 1 kali ayat ya. 17. Ya, itu dusta dan itu penipuan sejarah. Ya, mereka sangat ketakutan kalau berbicara sejarah. Kalau kita baca dalam Matius 1:17 ya. Bisa Pak Bom di ini dibukakan? Halo, sebentar ada gangguan komputer ini. Aduh, kenapa ya? Oh, ya nggak apa-apa. Ya, Matius 1:17 saya bacakan aja ya. Tuh, baca aja. Ya, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan. Nah, kemudian dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 keturunan. Dari pembuangan Babel pembuangan Babel sampai Yesus Kristus 14 keturunan. 14 itu 42 keturunan. Nah, coba kita hitung dari Abraham, Ishak, Ismail itu sampai Yesus Kristus berapa tahun? Dan kita bisa hitung dari 42 keturunan itu rata-rata umur manusia pada saat itu berapa tahun? Itu pas klop. Nah, kalau Daniel mengatakan dari Ismail sampai kakeknya Mizraim itu adalah 14 keturunan yang lahir pada 7 Masehi, itu penipuan dan berdusta. Hanya 14 keturunan. Sementara Yesus Kristus ya dari abad 1 sampai ke Abraham itu adalah 42 keturunan. Nah, dari Abraham sampai Yesus itu kira-kira berapa tahun? Jadi umur manusia rata-rata saat itu adalah 100 tahun kurang lebih. Pas. Kan berapa ribu ya? Jadi kalau misalnya dibilang 14 keturunan itu dusta dan penipuan sejarah. Nah, kalau teman-teman saat itu agak lucu tuh saya dengar si Dani ngomong begitu, teman-teman. Oh, Jadi, begini Pak. itu jelas. Oke. Jadi Karena hamilnya puluhan tahun Pak. Gini Bukan, aja karena lah. literaturnya tidak lengkap. Literaturnya miskin sejarah, miskin arkeologi. Jadi mereka cuma cocokmologi saja. Bukan hanya tidak lengkap, tapi menipu dan berdusta. Iya, memang Itu berdusta. pembodohan dan itu penipuan. Gini Pak Timothy. Sekarang begini aja. Kita lihat namanya Talmud Gitin 57a. Kan mereka ini selalu mengatakan bahwa Yesus itu digodok di Talmud Gitin 57a. Benar nggak? Yesus itu disiksa. Ya, manusia-manusia begoders. Kita lihat Talmud Gitin. Ya, mereka di Talmud Gitin justru menuliskan Yesus berkata. Ini Talmud orang Yahudi. Kita lihat. Oke, Pak Bom, kita share screen. Nggak bisa, Pak Lidara, saya punya studio ada gangguan, Pak. Ini saya ada tergugat. Tergugat, tolong ini, tolong lihat layar saya dulu. Ini. Layar saya, coba percaya layar saya. Ini majalahnya. Iya betul ini. Ada jin. Ada jin Kiprit. masuk. Jin Kiprit. Ini ada gambar begini, ada ini nih. Begini, biru-biru begini. Putaran-putaran. Kenapa nih Gimana? Mana kameranya? Layarnya Pak Bom nggak ada. Layar Enggak, Pak dia Bom. lagi telepon Pak Penggugat. Oke. Ini nih. Oh, yang masuk room tadi ya? Si siapa itu? Tidak, ada yang masuk room. Jadi gini, oke kita lanjut aja. Mereka kan selalu seperti di live chat. Kalian itu katanya. Yang ini. Saya mau screen Alkitab nggak bisa. Mute dulu Pak Bom. Mute dulu Pak. Yang mana? Sebentar teman-teman. Saya nggak bisa mute, nggak bisa. Masuk di mana Pak? Teman-teman sebentar. Saya ada gangguan. Iya. Waduh.
Enggak apa-apa Pak Bom refresh aja. Nanti Pak Bom nanti turun. Gini loh Pak Bom. Saya kan juga berapa kali Mesti apa? seperti ini. Bagaimana? Itu yang di komputer kan Pak Bobo mau kasih tampil ke layar. Iya. Tampil layar itu yang apa? Tidak, ini posisi gini gimana dong? Caranya bagaimana dong? Oh. Cancel mana tulisan cancel? Nggak ada cancel. Ada di situ loh, di kanan itu. Tuh yang sebelahnya share itu kan cancel, Pak. Ya udah kirim. Sebelah itu kan ada share. Nah, Nggak bisa di finish, nggak bisa nih warna begini loh, biru nih. Gini Pak Bom. Pak. Gini, saya sebentar Pak sang penggugat sebentar. Saya udah berapa kali ketika saya putar-putar begini nggak bisa. Gini Pak Bom di restart aja Pak Bom. Di restart aja, di restart. Udah video callan orang itu. Di refresh atau restart aja itu Pak Bom. Ya jadi gitu ya Pak Timothy. Jadi apa tadi? Ya jadi kayak mereka kan selalu bawa Alkitab tahun 1928. Ya bahwa Yesus ketika dengan keledai jarinya dimasukkan ke dalam kemaluan keledai. Itu kan senjata mereka tuh, kaum begoders. Ya, apalagi yang di live chat. Terus katanya di Talmud Gitin 57a. Ya, bahwa Yesus digodok disiksa, direbus di dalam air kotoran. Padahal sama sekali saya baca Talmud Gitin ya di sini tidak pernah ada tulisan. Bahkan di sini ditulis oleh rabi-rabi di sini ya di Talmud Gitin 57a yang mereka bilang katanya Yesus digodok, ternyata memang mereka palsukan. Yang aslinya sudah bisa dengar ya? Sudah bisa dengar saya? Sudah. Aduh, saya terlempar lagi. Waduh, kacau nih. Ya, lanjut. Iya, nggak apa-apa, Pak. Masuk lagi, Pak. Kayak saya juga berapa kali begitu. Udah, share screen. Coba. Udah bisa belum? Ayat berapa? Enggak, ini saya mau share screen. Talmud. Saya mau share screen Talmud Gitin yang mereka suka bawa-bawa. Ya, sebentar. Ini jalannya juga saya punya, ini juga begini, tersendat-sendat jadi putus-putus.
Sure.